Halo guys, ketemu lagi dengan kita BGMIPO. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Rasa kesal masih ada ya, rasa sedih masih ada mungkin menghinggapi kita sampai saat ini sehingga badan terasa lemas, kaku dan tidak semangat dalam mengarungi hari-hari ke depan mungkin sebelum tanggal 2 Mei. Kekalahan versus Uzbekistan masih menyisakan kekesalan yang sangat dalam, emosional yang sangat tinggi karena pengharapan untuk memasuki fase final dan menjuarai di Piala Asia ini untuk pertama kali kita belum kesampaian ya guys ya. Memang kesempatan untuk tampil di Olimpiade masih ada karena kita harus berhadapan versus Irak U23 setelah Irak U23 mengalami kekalahan atas Jepang U23 dengan skor 2-0 sehingga di tanggal 2 Mei nanti di pukul 22.30 di Stadion Nasser bin Khalifah kita akan menyaksikan kembali timnas U23 bertanding. Tapi memang banyak reaksi, banyak review pertandingan setelah pertandingan Indonesia versus Uzbekistan yang ada beberapa poin yang saya sorot ya. Ada sekitar 3 saya rangkum aja. Satu adalah permainan tim nasional Indonesia yang nggak bisa mengimbangi Uzbekistan U23. Yang kedua adalah penampilan wasit yang disorot, dan ketiga adalah banyak keputusan kontroversi yang kita nggak bisa merefund ya, dalam artian kita malah berlarut ya guys ya. Dengan keputusan kontroversi itu kita terlarut dan akhirnya menjadi momok negatif ya, bukan menjadi momok positif. Oke, saya akan bahas yang poin pertama. Poin pertama, kenapa saya bilang permainan tim nasional Indonesia U23 nggak bisa mengimbangi Uzbekistan U23. Di babak pertama saya melihat juga penampilannya kok agak beda gitu kan, karena memang melihat Uzbekistan aja ini dengan 12 gol memasukkan ke gawang lawan dengan 0 gol itu membuat kita bergeming ya guys ya, apalagi kalau kita serius melihat statistik itu. Dalam artian kita harus bermain hati-hati dan juga tidak ingin melakukan kesalahan. Itu sebenarnya poinnya timnas U23. Kedua, ada beberapa pemain Uzbekistan yang memang kecepatannya itu atau terus juga body balance-nya, skillnya itu agak sedikit di atas pemain Indonesia ya guys ya. Karena Uzbekistan ini adalah tim yang memang udah bermain panjang prosesnya di kelompok umur, dimana di tahun lalu aja di U23 Asian Games kita kan kalah juga 2-0 ya guys ya. Cara untuk meredamnya itu seperti apa? Nah, Sintayong melakukan pendekatan masih yang sama dengan melakukan seperti melawan Korea Selatan. Nggak begitu banyak perubahan dan juga nggak bermain bertahan full gitu kan. Sedangkan nih musuh yang dihadapi nih baik dalam hal press gitu ya, pressing, terus juga dia punya determinasi, transisinya juga bagus. Nggak ada celah kalau kita bisa dibilang. Makanya dari itu permainan timnas akan tertutup, seakan-akan tidak berkembang. Sebenarnya kita bisa mencuri gol gitu kan, bisa mencuri gol. Nah itu saya langsung masuk ke poin kedua. Dari gol itu sebenarnya harapan tinggi pemain-pemain itu 100% guys ya, malah melebihi. Nah sayangnya di keadaan seperti itu gol dianulir gitu. Dari gol yang dianulir itu pemain mulai menghadapi sisi psikologis ya, sisi emosionalnya. Ada beberapa pemain yang masih menahan, ada beberapa pemain yang masih slow gitu ya, santai. Tapi ada beberapa pemain yang terlanjur meluapkan emosinya, akhirnya konsentrasi dan situasi yang membuat itu terganggu. Akhirnya terciptalah gol pertama akibat dari rentetan atau awalnya itu dari anulir gol. Sebenarnya kejadian ini atau kontroversi wasit ya, saya masuk poin kedua, udah terjadi di babak pertama dari witan yang dilanggar oleh pemain Uzbekistan. Tapi dalam pertandingan itu kita harus fair. Banyak yang menanggapi, banyak yang merespon sama Korea situasinya. Pada saat Indonesia lawan Korea, Korea dianulir 1 gol, lalu di kartu merah pemainnya. Iya, akibatnya atau tindakannya sama gitu. Tindakannya sama, tapi backgroundnya beda gitu ya, awalannya beda nih. Secara kamera atau secara reviewnya wasit itu terlihat banget gitu kan, terlihat bener kalau Korea itu offset dan juga
pemain Korea itu menekel Justin Hapner dengan kamera itu menyorot dengan kakinya gitu. Dan juga bola itu dipegang oleh Justin. Itu perbedaannya. Makanya kalau yang ada yang bilang menyamakan itu ya nggak sama juga sebenarnya. Kita masih bisa berdebat panjang itu. Dan juga ada teknologi yang nggak dipakai oleh wasit pada saat melihat golnya Ferrari gitu kan. Memang terlihat kalau secara dari samping itu Sananta kakinya atau sepatunya masuk duluan. Tapi kalau dari tarik lurus kan nggak terlalu kelihatan. Itu satu. Oke lah kalau misalnya gol Sananta dianulir, skor 0-0 gitu kan. Akhirnya gol 1-0. Nah, pada saat kartu merah Rizky Ridho yang masih debatable gitu kan, karena ini masih kontroversi dan juga penjelasan-penjelasan yang ada di media itu juga menyebutkan bahwa Rizky Ridho menendang pemain Uzbekistan maju, akhirnya terkena gitu kan. Kita nggak bisa kan kalau habis nendang bola, kaget juga ada pemain masuk, apalagi ini pertandingan penting, pemain jalan ke kita gitu kan, kita langsung narik ataupun kita gimana reaksinya supaya menghindari gitu. Sulit juga sebenarnya kan. Tapi wasitnya melihat lain. Jadi ya sebenarnya oke lah ini keputusan wasit, tapi kalau kita tarik lurus lagi historikalnya, di VAR itu ada wasit asal Thailand ya, Pudom ya guys ya, yang juga memimpin pada saat melawan Qatar gitu kan. Jadi ini ya kita nggak tahu juga secara penyelenggaraannya seperti apa, tapi memang kalau tim juara itu kita mengikuti Korea, kita ambil positifnya aja. Kalau kita dicurangi ya kita tetap bermain fight gitu, tetap bermain fight, jangan hiraukan misalnya ada keputusan-keputusan yang wasit yang istilahnya merugikan, tapi memang kita harus capture dan juga kita protes kalau memang secara aturan itu nggak benar, wasit menghalalkan segala cara untuk membela atau memenangkan satu tim atau lawan kita gitu kan. Tapi memang perlu disikapi dengan mental yang kuat ya guys ya, dengan sikap yang serius gitu, fokus, tetap fokus main timnas. Mungkin dijadi pembelajaran karena memang ini bukan puncaknya timnas Indonesia sebenarnya. Ini melebihi ekspektasi sebenarnya guys ya. Ini melebihi ekspektasi dari kepemimpinan Sintayong sendiri dan Erick Thohir. Karena targetnya 8 besar jadi 4 besar, ini mengejar untuk posisi juara. Jadi sangat lebih porsinya. Kita tetap dukung terus tim nasional Indonesia, di mana kepemimpinan Sintayong ini sangat bagus. Bahwa di belakang atau di luaran masih ada suara-suara dari barisan sakit hati ya guys ya. Barisan-barisan mungkin yang sedikit tidak mendapat tanda kutip lahan lagi untuk menjerat atau menyerang tanda kutip Sintayong dan Erick Thohir, ya kalian nggak usah dengerin lah. Kalian cukup sebagai penyeru, bikin seru suasana aja guys ya. Jangan mau kalian dipecah belah gitu ya. Yang pasti sejak kepemimpinan Erick Thohir dan juga kepelatihan Sintayong dan tim, terutama Pak Erick, PSSI menjadi PSSI yang bertransformasi ke modernitas ya guys ya, ke arah modern, ke arah yang lebih maju. Jadi kita dukung terus, kita nggak mau PSSI yang balik lagi ke era kegelapan, dalam artian era mafia tanda kutip ya guys ya, 2017, 2000 ke bawah ya, 2015 era dualisme dan lain-lain. Jangan sampai kita terpecah belah, dan juga klub juga jangan mau diadu domba gitu kan. Klub tetap fokus untuk membina pemain, mengikuti liga, menjadi juara, dan mencetak pemain-pemain handal supaya dalam kejuaraan misalnya kualifikasi Champions League Asia ataupun AFC, Piala AFC Cup, bisa berbuat banyak. Itu aja klub, nggak usah ikut-ikutan dalam hal kepengurusan dan lain-lain gitu. Biarlah tunjuk orang yang memang punya kapasitas dan punya kemampuan, termasuk manajerial dan lain-lain, yang saat ini masih kita fokuskan untuk Pak Erick untuk membenahi semuanya. Kalian mungkin setuju dengan saya. Oke, untuk yang ketiga kita akan bertemu melawan Irak nanti di tanggal 2 Mei jam 22.30.
Dan mungkin video reviewnya atau video prediksinya akan saya buat berbeda ya guys ya. Semoga Indonesia bisa lolos ke Olimpiade, tetap fokus, jaga mental ya guys ya. Mungkin cobaan-cobaan di lapangan seperti wasit yang melakukan sedikit keputusan-keputusan yang menurut kita nggak bagus, nggak benar. Kalian coba sikapi dengan profesional aja. Anggap aja kalian pemain bintang yang lagi mau dicurangi sama pemain yang kemampuannya di bawah kalian. Itu aja. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Singkat. Dukung terus tim nasional Indonesia, dukung terus PSSI lewat kepengurusan ketuanya Pak Erick Thohir dan tim nasional Indonesia di bawah asuhan Sintayong dan kepelatihannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau kalian suka dengan video ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.